Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, ketemu lagi dengan video pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9 semester 1. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya, dan hendaknya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, kali ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita sudah membahas tentang polarisan sifat, maka kali ini kita akan lanjutkan pada materi tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran ini, setelah Ananda menyaksikan dan melihat video pembelajaran ini, diharapkan Ananda bisa memberikan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosok kepada rambut kering. Dan yang ketiga, Anda bisa mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Kemudian Anda bisa menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Dan yang terakhir, Anda bisa nanti menjelaskan fungsi dan prinsip kerja dari elektroskop. Nah, untuk lebih paham dan jelasnya, mari kita bahas materi ini lebih lanjut. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi ini, tentu istilah listrik atau kata-kata listrik ini tidak asing lagi bagi diri kita. Kenapa? Karena hampir semua kehidupan kita ini itu berkaitan dengan listrik. Sehingga nanti apabila terjadi gangguan atau ada terjadi pemutusan listrik, maka hampir seluruh kegiatan manusia di dunia ini akan terganggu dibuatnya. Nah, jadi sebetulnya dari mana datangnya listrik tersebut? Bagaimana listrik tersebut diciptakan? Nah, untuk lebih jelasnya, coba Anda perhatikan dan simak penjelasan berikut. Nah, jadi ternyata Anda, fenomena kelistrikan ini itu berkaitan erat dengan elektron yang berada dalam sebuah benda. Nah, sekarang apa pula yang elektron tersebut? Nah, untuk Anda ketahui bahwa atom dalam teorinya itu tersusun atas partikel-partikel penyusun dari atom tersebut, yang dikenal nanti dengan namanya partikel subatom, yaitu yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Di mana proton itu nanti bermuatan positif, sedangkan elektron itu bermuatan negatif. Dan neutron itu dia tidak bermuatan. Antara proton dengan neutron, dia akan membentuk inti atom. Sehingga nanti kalau kita bentuk dalam bentuk skemanya, terbentuk diagramnya, atom, Anda bisa lihat pada tampilan berikut ini. Nah, jadi yang elektron itu berada di sekeliling inti atom. Dia bergerak mengelilingi inti atom. Sedangkan proton dan neutron itu berada di tengah-tengah, berada di dalam inti atom. Nah, jadi itulah yang disebut dengan konsep atom. Antara muatan-muatan tersebut, baik proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif, itu akan terjadi interaksi. Sehingga nanti interaksi tersebut akan menimbulkan gejala. Nah, sehingga nanti kita akan menyebut gejalanya itu adalah gejala listrik statis. Nah, bagaimanakah kita membuktikan atau melihat bentuk gejala listrik statis ini? Coba Anda perhatikan beberapa kegiatan praktikum berikut ini. Oke. Nah, baik Ananda, kita akan coba membuktikan dari gejala listrik statis ini. Nah, kalau dalam kondisi normal, mungkin untuk membuktikan gejala listrik statis ini, kita akan melaksanakan kegiatan praktikum di sekolah Ananda masing-masing. Tapi karena kondisinya sekarang kita belajar dalam jarak jauh, maka kegiatan untuk membuktikan gejala listrik statis ini juga bisa dilaksanakan di rumah dengan praktikum yang sangat sederhana. Nah, kenapa Bapak sampaikan sangat sederhana? Karena Ananda bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah Ananda. Nah, seperti jadi kita membutuhkan yang pertama, nanti silakan Anda cari nanti plastik apa saja, ukurannya apa saja. Nah, kalau dapat ukuran plastik itu dalam yang agak tipis. Nah, contohnya yang Bapak gunakan sekarang adalah plastik pembungkus roll. Nah, sediakan agak 2 buah. Kemudian kita juga butuh nanti yang namanya kaca. Kaca kalau di labor bisa kita cari dengan batang kaca, tapi kalau di rumah, silakan Anda cari aja piring kaca. Nah, mungkin Bapak rasa di rumah setiap Anda memiliki piring kaca ini. Nah, dan yang terakhir nanti yang kita butuhkan adalah kain wol. Nah, silakan Anda cari nanti bahan-bahan baju Anda yang berbahan dasar kain wol.
Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, silakan Anda perhatikan kegiatan praktikum berikut ini yang akan dibantu oleh asisten Bapak untuk membuktikan gejala listrik statis ini. Nah, jadi kegiatan pertama yang akan kita lakukan adalah menggosokkan plastik ini dengan kain wol. Jadi nanti masing-masing plastik ini nanti akan kita gosokkan dengan kain wol. Nah, nanti yang akan kita amati itu apa interaksi yang akan terjadi antara kedua plastik ini setelah digosokkan dengan kain wol ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan percobaan berikut ini. Silakan. Jadi yang akan kita lakukan yang pertama adalah menggosok plastik ini dengan kain wol. Nah, untuk menggosok ini tergantung kepada waktu. Semakin lama kita menggosoknya, maka dia interaksi yang akan terjadi nanti akan semakin jelas terlihat. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah digosok dalam waktu sekian lama. Nah, kita lihat interaksi atau gejala yang terjadi antara dua potong plastik ini. Coba Anda perhatikan. Nah, silakan Anda lihat apa yang terjadi pada bagian bawah dari ujung plastik ini. Apa yang Anda lihat? Ya, dia tolak menolak. Jadi melebar dia atau menjarak dia. Nah, itu yang akan terjadi. Kenapa dia bisa tolak menolak? Nah, nanti akan kita jelaskan. Oke, sekarang kita lihat pula kegiatan yang kedua dengan menggunakan kaca. Kita di sini pakai piring yang berbahan kaca dan plastik. Nah, dengan cara yang sama dengan menggosoknya dengan menggunakan kain wol. Nah, coba kita perhatikan, Anda perhatikan. Silakan digosok bagian punggungnya satu dan bagian bawahnya satu. Nah, oke. Setelah kita menggosoknya dalam waktu agak lama, maka kita coba pula untuk melihat apa interaksi yang terjadi antara plastik dengan kaca ini. Nah, coba Anda lihat. Nah, mungkin waktunya sudah cukup. Coba Anda perhatikan apa yang terjadi pada plastik dan piring ini. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Ditariknya. Berarti antara kaca dengan plastik itu terjadi tarik menarik. Sedangkan tadi dengan plastik sesama plastik itu terjadi tolak menolak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Gejala inilah yang disebut nanti dengan namanya gejala listrik statis. Nah, percobaan berikutnya yang juga bisa Anda lakukan di rumah itu dengan menggunakan sebuah roll, kemudian dengan menggunakan kain wol dan potongan-potongan kertas kecil. Nah, percobaannya sangat sederhana dan Bapak yakin ini sudah pernah Anda lakukan di sekolah. Nah, itu dengan menggosokkan roll plastik ini kepada kain wol atau ke rambut kering. Jadi kalau tidak ada kain wol, maka bisa Anda gunakan rambut kering. Nah, tinggal gosokkan aja. Jadi kebetulan kita punya kain wol, maka kita gosokkan ke kain wol. Oke, nah setelah kita menggosoknya dalam waktunya agak lama, maka langkah selanjutnya kita dekatkan roll yang sudah digosok ini ke kertas-kertas kecil atau potongan-potongan kertas kecil tersebut. Dan silakan Anda lihat apa yang akan terjadi nantinya. Nah, coba lihat apa yang terjadi pada kertas-kertas kecil ini. Nah, ditariknya dan ada sebagian yang menempel. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, nanti akan kita temukan jawabannya pada penjelasan materi berikut ini. Dari percobaan tersebut, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, yang pertama, dari percobaan menggosokkan ujung plastik dengan kain wol sebagai pengganti rambut kering, ditemukan peristiwa tolak menolak atau saling menjauh dia antara ujung-ujung yang digosok. Sedangkan pada percobaan kedua, dengan menggosokkan ujung plastik dengan kain wol dan permukaan kaca juga dengan kain wol, kemudian didekatkan antara ujung plastik yang digosok dengan permukaan kaca yang digosok, itu terjadi tarik menarik, di mana ujung plastik itu ditariknya oleh kaca sehingga terjadi penempelan. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ada satu yang tolak menolak, menjauh, dan ada yang satu lagi tarik menarik? Jadi jawabannya juga ada kaitannya dengan elektron yang berada pada sebuah atom. Nah, dimana untuk Anda ketahui bahwa atom itu adalah penyusun sebuah benda. Dimana kalau atomnya itu bermuatan negatif, maka bendanya juga bermuatan negatif. Sebaliknya, kalau atom penyusunnya itu positif, maka bendanya juga bermuatan positif. Nah, kapan benda dikatakan bermuatan positif atau bermuatan negatif? Nah,
Jadi, benda dikatakan bermuatan positif apabila dia kekurangan elektron. Sebaliknya, benda dikatakan bermuatan negatif kalau dia kelebihan elektron. Nah, seperti yang Anda lihat ilustrasi pada animasi berikut. Jadi, ini yang disebut dengan benda yang bermuatan positif karena atom di dalamnya adalah atom-atom positif. Di sana terjadi kekurangan elektron, di mana protonnya 2, sedangkan elektronnya 1. Sebaliknya, yang ini disebut dengan atom bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia kelebihan elektron, di mana protonnya 2, sedangkan elektronnya 3. Kemudian apa kaitannya dengan kedua benda ini? Setelah benda ini bermuatan, apakah itu ujung plastik dengan atau permukaan kaca, maka nanti antara muatan-muatan yang terbentuk itu akan terjadi interaksi. Nah, di mana nanti interaksi yang terjadi jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka interaksinya adalah tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif atau benda yang bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka dia akan tolak-menolak. Nah, itu makanya pada kasus pertama, pada percobaan pertama, itu tolak-menolak. Berarti bisa diindikasikan kedua muatan yang terbentuk sama. Bisa positif sama positif atau negatif sama negatif. Sedangkan pada percobaan kedua, terjadi tarik-menarik, berarti bisa diindikasikan bahwa antara kedua benda tersebut muatannya berbeda. Kemudian apa pula penyebabnya pada percobaan ketiga ketika kita menggosokkan roll dengan canwall atau rambut kering, kemudian didekatkan pada kertas kecil itu ditariknya. Nah, apa peristiwa yang terjadi pada kasus ini atau pada percobaan ini? Nah, di sini untuk roll atau plastik, karena berbahan plastik, ketika digosokkan dengan canwall dia bermuatan. Sedangkan kertas-kertas kecil di sini posisinya dalam kondisi tidak bermuatan alias netral. Nah, jadi di sini kesimpulan yang ketiga yang bisa kita ambil, setiap benda netral itu akan selalu ditarik oleh benda yang bermuatan. Bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, kemudian ada satu lagi yang menjadi pertanyaan mungkin bagi Ananda. Kenapa harus digosok? Kenapa canwall itu dengan plastik atau dengan permukaan kaca atau pada roll tadi itu digosok? Nah, jadi untuk Anda ketahui bahwa pada umumnya dalam kondisi normal, benda itu dalam keadaan netral, di mana jumlah proton dengan elektronnya itu sama. Nah, kemudian nanti dalam kondisi tersebut, benda itu bisa dijadikan dia bermuatan. Salah satu cara untuk membuat dia bermuatan itu adalah dengan menggosoknya. Nah, sebetulnya apa peristiwa yang terjadi ketika kita menggosok antara roll plastik atau plastik dengan canwall atau pada rambut kering? Nah, jadi yang terjadi Ananda ketika kita menggosokkan plastik pada canwall atau sebagai pengganti rambut kering, maka elektron yang ada pada wall atau pada rambut kering itu akan terganggu. Akibatnya elektron tersebut meloncat atau berpindah kepada plastik. Maka nanti terjadi kondisi di mana rambut atau canwall ini dia kekurangan elektron karena sudah berpindah. Sedangkan pada plastik dia mendapat tambahan elektron, berarti dia mendapat kelebihan elektron. Sehingga nanti bisa kita simpulkan canwall itu adalah bermuatan positif karena dia kekurangan elektron, sedangkan plastik dia bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Bagaimana pula peristiwa yang terjadi ketika kita menggosokkan canwall pada permukaan kaca? Jadi, pada kondisi saat kita menggosokkan canwall sebagai pengganti rambut kering pada permukaan kaca, maka elektron yang ada pada kaca itu akan terganggu. Sehingga nanti elektron tersebut berpindah kepada canwall. Nah, maka pada kondisi itu, di sana elektron pada canwall akan bertambah, sehingga dia bermuatan negatif, sedangkan pada kaca dia kekurangan elektron. Maka dia akan bermuatan positif. Nah, kemudian untuk sifat muatan listrik atau interaksi antara dua buah muatan listrik, Anda juga bisa melihat ilustrasi pada tampilan animasi berikut. Nah, ini kalau kondisi dua muatan yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi
Maka kalau kita lihat di sini animasinya dia tolak menolak, menjauh dia rel kereta ini. Sedangkan kalau bendanya itu berbeda, kita anggap berbeda muatan, maka dia akan terjadi tarik menarik, ditariknya rel kereta ini. Muatan listrik yang terbentuk pada benda tersebut, apakah dia bermuatan positif atau bermuatan negatif setelah digosokkan, itu sifatnya hanya sementara. Dan nanti pada waktu tertentu dia akan hilang. Kondisi itulah yang disebut dengan listrik statis. Jadi kalau begitu, listrik statis itu apa? Berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda pada waktu tertentu. Nah, mungkin sebagai tambahan contoh bagi Ananda dalam kehidupan sehari yang termasuk juga gejala listrik statis, mungkin Ananda pernah menghidupkan televisi atau menghidupkan laptop. Jadi ketika Ananda mendekatkan tangan Ananda, maka ketika kita dekatkan, bulu tangan kita itu akan ditariknya oleh layar monitor dari TV atau laptop yang kita baru hidupkan tersebut. Atau bagi Anda yang perempuan yang sedang mensetrika baju seperti mensetrika jilbab, itu nanti serikaan kita itu akan menempel atau akan melengket pada dasar atau alas setrika kita itu. Itu disebut juga dengan gejala listrik statis. Dan satu lagi yang mungkin paling sering kita lihat dalam kehidupan itu adalah terjadinya petir. Jadi kalau begitu, petir itu juga termasuk contoh gejala listrik statis. Nah, yang terakhir dari materi kita ini adalah tentang prinsip kerja elektroskop. Nah, mungkin Ananda ada yang tahu apa itu elektroskop. Jadi, elektroskop itu bentuknya kira-kira seperti ini. Silakan Anda lihat. Nah, jadi ini adalah disebut dengan elektroskop. Jadi, apa sebetulnya elektroskop ini? Jadi, elektroskop itu Ananda adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah benda bermuatan atau tidak. Maksud di sini bermuatan listrik ya. Apakah dia bermuatan positif atau dia bermuatan negatif atau dia tidak bermuatan sama sekali alias netral. Nah, kemudian Anda juga bisa mengenal bahwa bagian-bagian elektroskop ini ada 3. Bisa Anda lihat ada yang disebut dengan kepalanya yaitu kepala elektroskop. Yang bagian atas ini disebut dengan kepala elektroskop. Kemudian ada yang disebut dengan daunnya, atau daun elektroskop. Biasanya terbuat dari lempeng emas atau aluminium. Dan yang ketiga adalah logam penghantar. Itu yang menghubungkan antara kepala elektroskop dengan daun elektroskop nih. Jadi prinsip kerjanya sangat sederhana Ananda. Jadi kita tinggal mendekatkan benda yang akan kita uji untuk mengetahui apakah dia bermuatan atau tidak. Ketika kita mendekatkan benda yang akan kita uji tersebut, apakah dia bermuatan atau tidak, maka nanti daun dari elektroskop tersebut akan membuka atau menutup. Tentunya syarat yang harus dimiliki oleh elektroskop ini terlebih dahulu dia sudah diberi muatan. Jadi nanti setelah elektroskop ini bermuatan, maka baru kita dekatkan benda yang akan kita uji tersebut. Seandainya daun tersebut dari elektroskop tersebut membuka lebih lebar atau bertambah lebar bukaan daunnya, maka dipastikan bahwa benda yang kita dekatkan itu sama muatannya dengan muatan elektroskop tersebut. Sebaliknya, jika daun dari elektroskop itu mengecil atau menutup, maka muatan yang kita dekatkan atau benda yang kita dekatkan itu muatannya berlawanan atau tidak sejenis. Nah, untuk lebih mudahnya, silakan Anda lihat ilustrasi dari animasi berikut ini. Nah, ini adalah cara untuk menentukan sebuah benda bermuatan listrik atau tidaknya. Jadi kita tinggal mendekatkan aja. Sebagai contoh, kalau kita dekatkan benda yang ini, nah, maka nanti terlihat bukaan daunnya semakin lebar. Maka ini bisa kita simpulkan benda yang kita dekatkan ini sama muatannya dengan elektroskop tersebut. Seandainya elektroskop ini bermuatan positif, maka benda yang kita dekatkan juga positif muatannya. Nah, sebaliknya, kalau kita dekatkan benda yang lain, mungkin yang muatannya belum kita ketahui, ternyata daunnya menutup atau semakin mengecil bukaan daunnya. Maka ini bisa kita simpulkan benda yang kita dekatkan ini muatannya berbeda dengan muatan elektroskop. Artinya kalau muatan elektroskop ini positif, maka benda yang kita dekatkan adalah negatif. Nah, begitulah cara kerja atau prinsip kerja dari sebuah elektroskop. Nah,
Mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini Ananda pada video pembelajaran kali ini. Nah, sebagai penutup dari video ini, silakan Anda kerjakan tugas berikut bersama Bapak Ibu gurunya. Nah, jika sebuah penggaris plastik digosok dengan rambut kering, apakah jenis muatan yang terbentuk pada rambut dan penggaris plastik tersebut? Nah, coba jelaskan jawabannya. Nah, yang kedua, jika interaksi yang terjadi antara beberapa muatan sebagai berikut. Muatan A menolak muatan B, tetapi menarik muatan C. Kemudian, muatan C menolak muatan D. Nah, jika diketahui muatan D itu positif, tentukanlah jenis muatan A, B, dan C. Nah, mungkin itu yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa Anda capai. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Pak Sudai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.